Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan judul Utusan Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar yang kami rasakan, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mari kita ikuti penjelasannya. Tetapi bila kita menyerahkan diri kita seluruhnya kepada Allah, di dalam pekerjaan kita mengikuti petunjuk-petunjuknya, Ia menjadikan dirinya bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Ia tidak mau meraba-raba keberhasilan dari usaha kita yang jujur. Janganlah sekali saja kita memikirkan tentang kegagalan. Kita harus bekerja sama dengan Dia yang tidak mengenal kegagalan. Janganlah kita berbicara tentang kelemahan dan ketidaksanggupan kita. Ini adalah bukti tidak percaya kepada Allah, suatu penyangkalan terhadap sabdanya. Bila kita bersungut karena beban-beban kita atau menolak tanggung jawab yang diletakkannya di atas bahu kita, sebenarnya kita mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang kejam, bahwa Ia menuntut apa yang tidak diberikan kuasa kepada kita untuk melaksanakannya. Allah bekerja melalui orang yang dikehendakinya. Kadang-kadang Ia memilih alat yang paling hina untuk melakukan pekerjaan yang paling besar, karena kuasanya dinyatakan melalui manusia yang lemah. Kita mempunyai ukuran kita, dan dengan ukuran itu kita mengatakan satu hal sebagai besar dan hal yang lain sebagai kecil. Tetapi Allah tidak mengukur orang menurut ukuran kita. Tidaklah menjadi kewajiban kita menghakimkan atas talenta kita sendiri atau memilih pekerjaan kita. Kita harus memikul beban yang sudah ditetapkan Allah, memikulnya demi namanya, dan senantiasa datang kepada Dia untuk berteduh. Apapun pekerjaan kita, Allah dimuliakan oleh pelayanan dengan segenap hati dan sukacita. Ia berkenan bila kita menerima kewajiban kita dengan syukur. Bersukacita bahwa kita dianggap berharga untuk menjadi pekerja-pekerja bersama dengan Dia. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 278 hingga 279. Oh, begitu senang Kristus menerima setiap manusia yang menyerah kepadanya. Dia membawa manusia ke dalam persatuan dengan ilahi, supaya dia dapat menceritakan kepada dunia rahasia kasih yang menjelma itu. Dikutip dari buku Khotbah di Atas Bukit, halaman 54. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan kepada kami. Janganlah kita berbicara tentang kelemahan dan ketidaksanggupan kita.
Ini adalah bukti tidak percaya kepada Allah, satu penyangkalan terhadap sabdanya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan lebih daripada itu ya Bapak, hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami teringat pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kebutuhan yang paling terutama adalah kebutuhan akan kecurahan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas, pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua perizinan yang dibutuhkan oleh kedua lembaga ini. Tuhan berkati setiap kepala dinas yang akan ditemui. Dengan kuasa Tuhan, mereka dapat mempermudah semua urusan ini. Lebih dari itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Hamba juga berdoa Tuhan untuk para tukang dan juga material yang dipergunakan, agar mereka dapat menyelesaikan bangunan tepat pada waktunya. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa dan para dosen di setiap lembaga pendidikan Tuhan, urapi mereka, berkati mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, berikan hikmat juga pengetahuan sorga untuk mereka bersuka cita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, Tuhan berkati mereka dan berikan hikmat dan sukacita, dan mereka juga dapat mempergunakan bakat talenta mereka untuk melayani Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.